Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu lagi dalam kegiatan kita ruang kolaborasi sesi 2 untuk modul 2.3. Salawat dan salam kita aturkan dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di awal akhir nanti kita mendapat syafaat dan beliau dan kita dikumpulkan bersama golongan orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir tepat waktu bersama kita di ruangan ini. Ada Pak Hakim sebagai pengajar praktik. Selamat sore Pak Hakim. Selamat sore Pak. Sore ya. Oke. Ya. Bagaimana kabar Pak Hakim? Alhamdulillah baik, sehat Pak Kosil ini. Cuma mohon maaf juga sementara rapat ini dengan teman-teman. Oke. Ya. Terima kasih sudah bersama kita pada hari ini. Sementara rapat dengan teman. Oke, baik. Selanjutnya juga ucapkan selamat sore pada Ibu Andri untuk mungkin hari ini kita sudah bersama-sama kita. Terkhusus kepada admin kelas yang dengan setia menemani kita setiap sesi-sesi kegiatan dari awal sampai akhir, bahkan mereka telah mempersiapkan kegiatan kita sebelum kita sendiri memasuki ruangan ini. Ini artinya adalah kerja kolaborasi, sehingga diharapkan kerja-kerja kita semua ini akan mendapat hasil yang maksimal. Baik, Bapak Ibu, mengawali pertemuan kita pada sore hari ini, mohon izin satu orang untuk memimpin doa. Saya persilakan. Izin Bapak. Bapak Ibu sekalian, mengawali kegiatan kita di sore hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda al-hisab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Pak Muhammad Sibrul telah bersama kita untuk membuka kegiatan kita pada sore hari ini. Selanjutnya, izin saya share screen dulu ya, Ibu. Mohon izin, apa sudah kelihatan Bapak Ibu?
Sudah Bapak. Sudah Pak. Oke, ya, baik. Ya, kita ketemu di ruang kolaborasi modul 3 di coaching untuk supervisi akademik. Identitas modul kita yang paket modul 2, praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan judul modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Sesi pembelajaran kita di ruang kolaborasi 2, jumlah jam pelajaran itu 2 JP, ke setiap JP 40 menit, berarti kita bersama di ruangan ini kurang lebih 90 menit. Bersama saya akan membersamai Bapak Ibu di kegiatan ini. Kompetensi lulusan yang dituju, yang pertama, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Yang kedua, guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Dan yang ketiga, guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Yang berikutnya, capaian umum modul. Yang pertama, memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Yang kedua, menerapkan praktik komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Dan yang ketiga, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Untuk capaian khusus modul, ini yang pertama, menjelaskan konsep coaching secara umum. Ini kemarin kita sudah lalui barangkali ya. Yang kedua, membedakan coaching dengan pengembangan diri lain, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Yang ketiga, menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain atau rekan sejawat. Yang keempat, menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Yang kelima, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Yang keenam, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip coaching dalam supervisi akademik. Yang ketujuh, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Kedelapan, melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. 9, mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching, yaitu coaching present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Dan yang 10, menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. 11, memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang terakhir, mempraktikkan rangkaian supervisi akademik berdasarkan paradigma berpikir coaching. Itulah capaian khusus modul kita. Lalu agenda kita seperti biasa di sesi 2, kita yang pertama di pembukaan, kemudian ada aktivitas sesi ruang kolaborasi 2, ini adalah sesi praktik. Kemudian di review pembelajaran dan penutup. Untuk skenario kita, Bapak Ibu, yang pertama pembukaan, ya seperti biasa ini. Penjelasan tujuan, pembuatan kesepakatan, kemudian penjelasan instruksi coaching, itu masing-masing 15 menit. Lalu di diskusi kelompok, praktik coaching itu kurang. Setiap kelompok diberi waktu 30 menit, dan masing-masing bertindak sebagai coach dan coachee secara bergantian. Jadi dengan demikian maka setiap Bapak Ibu itu memiliki waktu 15 menit. Kemudian ada pengisian lembar refleksi diri coaching. Ini kemarin juga kita sudah mencoba praktekkan.
Kemudian penyampaian hasil refleksi dari coaching itu kurang lebih 20 menit. Penguatan praktik coaching pada kurang lebih 10 menit. Kemudian mengingatkan kembali tahap belajar selanjutnya, dan terakhir kita akan tutup penutupan dan foto bersama. Itulah rangkaian kegiatan kita yang kurang lebih 90 menit yang akan kita jalani saat ini. Ya, itu barangkali Bapak Ibu kegiatan kita. Mungkin sebelum kita masuk di sesi bukaan pada sesi ini, adakah teman-teman yang mempunyah ice breaking kali ini, supaya untuk lebih mancing konsentrasi kita untuk sebelum melakukan kegiatan praktik coaching. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Wildan. Pak Wildan atau Hidayah tadi ya? Pak Wildan saya ya. Baik Pak. Ya, izin Pak Wildan kemarin ya? Kemarin saya terlempar keluar Pak. Pas di akhir itu HP langsung mati, jadi tidak bisa masuk lagi karena HP sudah mati total Pak. Oke, ya. Coba masuk ternyata sudah bubar orang. Oke, baik. Ya. Jadi silakan Pak. Ya Pak, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kesempatan ini saya akan menuntun kembali, membawakan ice breaking kepada kita semua dalam mengawali kegiatan kita hari ini untuk lebih bersemangat. Ya, permainannya sederhana. Ketika saya mengucapkan satu, maka kita menjentikkan kedua tangan. Ya, menjentikkan kedua tangan. Bisa dicoba Bapak Ibu? 1. Oke, 1. Pada hitungan kedua, tolong mic-nya semua dibuka Bapak Ibu supaya mungkin ada yang terdengar nanti. Kemudian hitungan kedua, semua menyentuh pundak. Ya, menyentuh pundak. Tangan menyentuh pundak. Ya, 2. Bisa dicoba Bapak Ibu? 1, 2. Kemudian kalau 3, maka tangan menghilang di dada. 3. Oke. Kita mencoba. 2, 3. Kita mencoba. Baik. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ya, ya, kalau kita menepukkan tangan sekali. Ya, tepuk sekali. Ya, 4. Oke, kita mulai tepuk sekali. Supaya tambah seru, ini kita mengambil 4 gerakan. Itu 1. Ya, 1, 2, 3, 4, 3, berapa? 1, 2, 1, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, demikian Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Halil dan telah bersama kita. Jadi saya ulang Pak Ibu ya.
Ya, tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini, CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan sejawat. Yang berikutnya, Bapak Ibu, kesepakatan belajar. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain dengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan reaksi atau menambahkan apa yang menjadi kesepakatan kita hari ini. Terdapat 6 kesepakatan belajar kita. Bapak Ibu silakan memberikan tanggapan atau kalau mau ditambah silakan. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan reaksinya sebagai pertanda bahwa kesepakatan kelas ini kita sepakati bersama dan kita jadikan sebagai panduan kita dalam kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu. Di aktivitas kita yang selanjutnya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk melakukan kegiatan coaching seperti yang Bapak Ibu sudah melakukan kemarin di ruang kolaborasi 1. Ya, pada kemarin kita sudah juga melakukan refleksi terhadap apa yang dilakukan di praktik, dan saya juga ikut memantau kegiatan Bapak Ibu. Mungkin mohon perkenan Pak Wildan mungkin yang kemarin sempat terlempar ini pada kegiatan refleksinya. Mungkin Pak Wildan bisa menyampaikan perasaannya ketika kemarin di coaching oleh Pak Jibril. Silakan Pak Wildan. Izin kita. Pak Wildan tidak ada ya? Ada di room chat tadi Pak, mohon izin. Beliau lagi ke WC tadi. Oh iya. Pak Jibril sekalian. Kemarin juga Pak Jibril sudah menyampaikan tentang di coaching. Mungkin saya mau inginkan Pak Jibril perasaannya kemarin ketika menjadi coachingnya Pak Wildan. Silakan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Tentunya menarik kemarin pembahasannya. Perasaan saya ketika itu agak sedikit bingung untuk menyusun sebenarnya apa kira-kira jawaban-jawaban dan solusi yang harus saya berikan, karena di satu sisi mungkin pemahaman pribadi untuk alur tirta ini belum terlalu dalam sehingga belum bisa membedakan mana antara coaching dengan curhat. Jadi kemarin itu agak bercampur-campur, jadi sedikit bingung mana bisa untuk membedakan antara curhatan kemarin dengan coaching itu sendiri. Jadi letak perasaannya kemarin itu agak sedikit bingung gitu Pak untuk menentukan itu. Sekira itu Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Betul, kemarin itu kita sudah lihat agak sulit memang membedakan antara coaching dengan curhat kemarin itu. Ya. Di akhir saya pernah menyampaikan Bapak Ibu ya, bagaimana kemudian diidentifikasi itu memang betul kita tepat sasaran. Dalam artian kita sudah bisa mengetahui apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan untuk kemudian bagaimana si coach bisa memperbaiki dirinya. Jadi itu yang kemarin yang menjadi kata kunci kita Bapak Ibu ya.
Jadi mudah-mudahan ini di praktik ini kita akan lebih menguatkan lagi untuk kemudian bagaimana Bapak Ibu memahami alur tirta itu secara tepat, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya untuk kegiatan kita pada sore hari ini yang dilakukan adalah praktik coaching yang dilakukan dengan model tirta. Kemudian praktik coaching dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 2 CGP. Ini kemarin kita sudah modelkan. Kemudian berikutnya CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari baik sebagai seorang guru maupun pribadi dan topik yang sangat sederhana. Masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit. Lalu praktik coaching dilaksanakan di breakout room. Jadi sebentar nanti Bapak Ibu akan ke breakout room dan setiap kelompok ada 2 orang. Lalu salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Jadi kegiatan ini nanti Bapak Ibu sendiri yang merekam. Nanti hasil rekaman itu akan diunggah di LMS dengan di LMS 23A 5.3 itu adalah unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.3 assignment. Nanti Bapak Ibu nanti akan mengunggahnya di sini. Jadi kalau merekamnya hari ini mungkin nanti sore ini mungkin nanti tengah malam lah baru bisa terbaca gitu. Atau mungkin kalau sekarang ya 2 jam 3 jam karena cuma 15 menit pasti 30 menit. Yang itu barangkali kelompoknya seperti kemarin. Ini sudah ada nama-nama kelompoknya. Ya, lihat di saya bacakan saya mungkin anggota kelompoknya Pak Ibu ya. Seperti biasa kelompok 1 Ibu Hatika dan Ibu Suryanti Sukri itu dia tetap di room ini. Kemudian kelompok 2 Ibu Mildawati, Ibu Hernita di kelompok 2, Ibu Hidayah, Ibu Rosida di kelompok 3, lalu Ibu Hartati dan Ibu Rafia di kelompok 4, dan yang di kelompok 5 Pak Wildan dan Pak Muhammad Cipril. Itu yang dalam kelompok ini. Kemudian yang ini Bapak Ibu, setelah melakukan praktik coaching, Bapak Ibu mengisi ini kembali. Jadi mengisinya, setelah itu nanti akan seperti kemarin itu akan disampaikan di nih. Kita punya penyampaian hasil refleksi diri coaching itu di 20 menit terakhir itu, di 20 menit di menit ke setelah 10 menit setelah praktik coaching kan pengisiannya, kemudian ada penyampaian ini nanti kita kembali ke menroom. Setiap kelompok akan menyampaikan refleksinya gitu. Kemudian juga kemarin sempat tanyakan kalau ini bermasalah gimana, mudah-mudahan tidaklah, nanti kita lihat seperti itu. Untuk melengkapi daripada kegiatan Bapak Ibu harus kita masuk ke ini, ke rubrik penilaiannya. Ya. Tadi ada mendengarkan aktif, indikatornya itu 3 kali atau lebih muncul judgment, asumsi, asosiasi, sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka. Ya gitu ya. Kemudian pertanyaan berbobot, ini adanya, ini untuk yang berarti yang asumsi dan penilaiannya ya. Jadi ada 4 penilaian ini ya. Ya, ada dari pertama sampai akhir ini ada 1-2 kali muncul judgment, ada yang terbatas pada judgment asumsi, ada yang paling bagus adalah bebas dari judgment atau asumsi serta dapat menangkap emosi coachee secara mengajukan pertanyaan terbuka. Sementara untuk pertanyaan berbobot, untuk mendapat nilai maksimal jika kita sampai pada ini, kalimat ini, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan.
bukan berasal dari asumsi ya. Jadi pertanyaan yang terbuka itu berasal dari mendengarkan. Kemudian bagaimana untuk memberdayakan praktik coaching yang memberdayakan coaching itu untuk mendapatkan nilai maksimal ketika kita berada pada posisi membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coaching pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Jadi ada saran yang kalau ini masih memberikan pertanyaan yang mengarahkan. Kemudian yang terakhir seperti biasa ketepatan mengumpul tugas ini saya kira Pak Ibu juga sudah sering mengalaminya ini. Ya, gitu. Saya kira itu sebagai pengantar Bapak Ibu kita sudah waktu sudah menghabiskan 25 menit dari persiapan kita. Ya, di Bapak Ibu sudah bisa melakukan praktik ini, saya akan bagikan linknya dulu. Ya, sekali lagi untuk kelompok 1 tetap di sini, tetap di ruangan ini, dan untuk kelompok 2 dan seterusnya saya akan bagikan linknya di room chat. Ada yang baru mas. Bentar ya, Pak Andri. Ya, selamat datang Bu Andri. Ya, terima kasih Pak. Maaf terlambat Pak. Ya, oke, enggak apa-apa. Kita sudah mulai duluan. Ya loh. Salam.
Bapak Ibu berpindah nih Kika? Belum? Sudah berpindah kah Pak? Disuruh nih Kika pindah room. Kenapa Eka? Saya masuk terus Kak di ininya orang. Lupa berapa kita ini berarti ya? Belum kita, belum disuruh kita. Ngilang misalnya Kelompok 4. Jangan Miki pindah di sini Miki. Mohon izin Ibu, saya sudah ke sebelah ini jadi saya izin pamit dulu di sini. Berapa ya bagi dulu link tak kita ya? Dulu kata tadi saya kira sudah cocok ternyata. Ada di room chat. Aja hari dulu merekam. Nah ada nih karena kemarin kata Aja hari dulu merekam. Yang di Saya room, belum yang di diizinkan ruangan ini masuk. cuman Ibu Atika sama Ibu Suri. Izin Ibu Pak, Atika sama bagaimana Ibu Suri. caranya Ibu merekam? Rafian ke kelompoknya. Ibu Hidayah. Iya Pak, Kasihan belum temannya di sebelah menunggu. iya, Pak, ya, Pak. Diizinkan saya masuk Pak. Bu Rafia, dia kelompok berapa itu? Ada. Kelompok 4 Pak saya. Bu Rafia kelompok 4 sama Ibu Hartati. Iya, belum Saya diizinkan masuk masuk tadi. dulu dari sini. Saya tadi masuk di kelompok 4 tapi ibu Anda lah, Ibu Rosida, jadi saya keluar lagi. Link di Ya, bawahnya Bu. harusnya Ibu di kelompok berapa? Di Saya kelompok kira kelompok 4 Pak. Kelompok 4. Iya. Iya. Tapi Kelompok bilang Ibu Mirna di kelompok 2. Saya belum diizinkan masuk Pak. Jadi masih Yang mana? tinggal di sini. Apa ya? Di kelompok 4. Kayaknya di kelompok 4 ada Ibu Rosida. Ya. Ya. Oke, dah. Terus Tunggu Ibu dulu keluarkan dulu ya. Hidayah. Oh iya, kelompok 4 itu kelompok 4. Kelompok 5 Pak Wikan. Belum berhasil masuk Pak. Mohon maaf. Yang mana ya? Kapan saya share? Kakak. Yang pasti yang seperti kemarin saja supaya tidak terganggu. Ibu Hidayah. Nah, oke ini. Ibu Rafia itu di kelompok sebelahnya.
Ini kelompok 5 ya, Pak Wildan dengan Pak Jibril kelompok 5 ya. Bentar ya, kelompok 5 Pak Wildan, Pak Jibril ya. Sip, sip. Sekarang di kelompok 4, Ibu Hartati dengan Ibu Rafiah. Saya cek dulu. Dan Ibu Rafiah. Ini kelompok sini sama siapa ini? Yang keren ini siapa ya? Nah, yang green energi Palopo ini siapa ya? Ini Ibu siapa? Ibu Rafiah. Halo Ibu Rafiah dengan Ibu Hartati ya. Ada ya, saya cek ulang dulu. Entar. Oh ini masuk Brosida. Brosida. Ibu Rosida sama Ibu Hidayah. Satu ya. Ibu Milda sama Ibu Hernita ini sudah ya. Halo Ibu Hernita, sebentar dulu ya. Sebentar dulu ya, saya belum jadikan kohos dulu. Halo Ibu tar dulu ya. Ibu Hernita, saya jadikan kohos ya. Ya, Ibu Hernita jadi kohos ya untuk merekam. Hmm? Ada tanda titik 3 nanti muncul itu. Nanti tinggal rekam saja. Saya jadikan kohos dulu ya. Nah, baru setelah jadikan kohos baru ini coba. Iya, iya, iya. Itu ada perintah apa itu? Manajer recording. Ya. Oke, ya bisa ya. Ah, oke. Ibu Rosida sama Ibu Hidayah, izin Bu Rosida. Halo. Ibu Rosida, aduh, bentar. Halo Ibu Rosida, sama Ibu Hidayah ya. Ya, nanti saya jadikan co-host ya. Kita yang akan merekam. Oke. Kita merekam ya. Merekam nanti tinggal pilih titik 3. Ada tuh titik 3. Nanti ada di sudah ada manajer recording. Ya. Ibu Ruth tidak bisa? Oh iya, coba saya ke ruang lain dulu ya. Saya dulu. Ibu Rafiah sama Pak, Ibu Rafiah jadi co-host ya. Nanti kita yang akan merekam. Oke ya, udah bisa Ibu Rafiah? Nah, itu udah. Izin Pak Wildan dengan Pak Jibril sudah melaksanakan kegiatan apa belum? Oh iya ya, sudah bisa merekam. Oke, aman berarti. Nah, nah dulu ya. Ibu, kok 3 orang di sini? Di kelompok 1, ntar ya, saya cek dulu. Hatika, Ibu Suri. Buat Hatika dengan Ibu Suri di kelompok 1. Gitu ya? Iya, Pak. Ini sudah. Tadi siapa ya? Bu Hartati ya? Iya, Pak. Ini, ya, dia Ibu Hartati itu dia di kelompok 4 sama Ibu Rafia.
Yaman ya. Ini Ibu Suri atau Ibu Atika jadikan co-host ini? Ibu Atika. Tapi Saja apa atau Ibu Atika? bagaimana caranya merekam itu? Saya rekam dulu. Saya coba, saya jadikan dulu co-host. Ibu Atika dulu ya, Ibu Atika ya, coba ya. Iya Pak. Ya, ntar dulu. Aduh. Ibu Atika ya, coba. Tinggi Ibu titik Atika. tiga Pak. Ah, Tinggi Ibu titik Atika, tiga halo. Pak. Iya Pak. Ya, cari titik 3, toh, Iya Pak. klik, nanti dia akan muncul manajer recording. Kelola rekaman. Langsung rekaman, ya, langsung start. Langsung oke, halo start apa itu sih? Kelola rekaman Pak yang muncul. Ya, manajer kelola. Oh, bahasa Indonesia ya. Iya, Kelola rekaman, baru mulai. Oh iya Pak. Udah. Oke ya. Sampai dia berbunyi ya. Mana titik 3 ini Atika? Di sini Pak yang bacanya merekam saja Pak. Ya, buat Tika. Halo, buat Tika udah bisa? Iya Pak, tapi bacanya merekam. Panggilan video Anda sedang direkam. Rekam itu Pak. Oke. Sudah. Kalau bisa, kalau memang nggak bisa, nanti saya kirimkan karena ini kan di main room. Nah, Iya Pak. bentar ya, nanti setelah ini saya akan matikan. Mbak langsung merekam, saya nanti terekam di sini nanti ini. Nah, saya cek lagi, saya ke sini dulu. Ke Ibu. Mikrofonnya mati Pak, mikrofonnya Pak mati. Tidak ada kata mulai di sini Bu Suri. Pak, mikrofonnya. Sengaja Kak Bapak kasih mati. Siapa sengaja? Tidak ada kata mulai di sini. Nah, baca Banji merekam, tapi tidak ada kata mulai bilang bunyi kayak tadi yang bilang Bapak. Manakah itu tanda titik 3? Tidak bisa kita karena dialihkan dulu anunya. Itu nih. Jadi satu orang yang bisa. Oh, pantasan. Tidak bisa. Oh, berarti Bapak kalau ditentukan itu berarti buatkan ada muncul. Jadi bagaimana ini? Belum ada bunyi nah? Jangan sampai tidak terekam. Dulu, Pak. Nah, ada di sini bacanya panggilan video Anda sedang direkam, rekaman Anda akan disimpan di main file. Drive jika diperlukan link akan ditambahkan ke kalender dan email notifikasi akan. Tidak ada kata mulai Bu Suri. Dengar kata Bapak nah. Bisa kan diminta di bapaknya rekamannya? Iya. Tanya kali Bapak nih. Tanya lagi, tidak aktif dulunya. Mikrofonnya Bapak. Karena kita yang tak pencet. Pak, ini Pak belum ada kata mulai Pak. Yang kelompok 1 Pak. Tanya mikrofonnya mati. Mikrofonnya mati Pak. Coba dari yang lain. Belum ada kata mulai Pak. Yang di sini tadi Pak. Cuman panggilan Anda tapi tidak ada kata mulai, cuman merekam Pak, tapi tidak ada. Iya gitu ya. Iya Pak, tidak ada kata mulai.
Hatika sama Ibu Suri mulai saja ya. Nanti kan terekam otomatis di main room. Oh iya Pak. Oh jadi bisa diminta linknya Pak atau bagaimana? Nanti nih Jadi kami mulai saja Pak. Ya, silakan. Oh iya. Dua. Saya duluan nih Ibu Atika. Iya, saya kira kita mau duluan. Silahkan. Iya, oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hatika. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suri. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Hatika? Ya, alhamdulillah Bu, baik. Baik, alhamdulillah. Hari ini Ibu meminta saya untuk menemani Ibu. Ada apa ya kira-kira? Ibu punya waktu tidak hari? Kira-kira ada sih sedikit yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, semacam refleksi lah atau tukar pendapat. Semoga ada solusi atau jalan keluar Ibu. Kira-kira permasalahan apa ya yang Ibu Hatika hadapi saat ini? Boleh ceritakan? Begini Bu, di dalam kelas saya itu ada beberapa siswa itu kalau belajar kurang fokus Bu. Oh, jadi permasalahannya tentang ada anak jika proses pembelajaran berlangsung dia kurang fokus. Seperti itu. Iya Bu, seperti semacam itu. Jadi tujuannya seperti itu ya? Iya, tujuannya saya ingin mencari solusi yang terbaik bagaimana kira-kira mengatasi anak yang kurang fokus dalam menerima pelajaran. Saya memahami apa yang Ibu alami pada saat ini mengenai ada anak yang kurang fokus pada saat proses pembelajaran. Pasti Ibu merasa merasa kurang bagus begitu kira-kira ada anak seperti itu. Kira-kira apa ya yang menjadi penyebab anak bisa seperti itu, kurang fokus? Menurut Ibu apa kira-kira yang menyebabkan? Menurut saya penyebabnya karena anak ini dia lebih senang bermain ketimbang mau belajar. Dia mau menerima pelajaran tapi seolah-olah pelajaran itu kayak bermain, belajar sambil bermain gitu Bu. Oh, jadi permasalahannya anak itu lebih banyak bermain pada saat belajar ya, lebih senang bermain. Selain yang Ibu sampaikan tadi tentang lebih fokus ke bermainnya, kira-kira adakah penyebab lain dari permasalahan tersebut? Penyebab lainnya itu ada temannya yang di kelas itu selalu membuat keributan, suka colek-colek teman, suka ganggu-ganggu teman sehingga konsentrasi teman-temannya ini teralih kepada anak itu. Jadi ada temannya yang sering mengganggu ya, selain dari tadi, kemudian ada juga temannya yang sering mengganggu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa sih rencana atau langkah atau solusi yang ingin Ibu lakukan untuk mengurangi anak tersebut agar tidak banyak bermain begitu dalam proses pembelajaran? Kira-kira apa sih langkah dan solusinya? Rencana saya ini sekarang saya mencari kira-kira apa ya cara-cara yang membuat anak fokus. Biasa sih saya lakukan salah satunya ice breaking sebelum melakukan kegiatan atau di tengah-tengah pembelajaran. Kalau sementara saya sudah mengajar dan anak-anak banyak cerita, akhirnya saya alihkan ke ice breaking.
Jadi solusi awal dari permasalahan Ibu tadi, Ibu akan melakukan ice breaking di tengah-tengah proses pembelajaran ya. Ya. Baik, kira-kira kalau solusi lain dari ice breaking tadi, apa masih ada solusi yang lain yang bisa Ibu Solusi lainnya itu saya biasa kalau pada saat anak-anak kan saya mengajar di TK nih Bu, yang umurnya memang 4 sampai 5 tahun, yang pola pikirnya itu masih banyak main. Jadi kalau pada saat cerita ada kata-kata ajaib yang saya ucapkan anak TK, otomatis kalau saya mengucapkan anak TK itu pasti matanya langsung menuju ke ibu gurunya, walaupun itu cuman beberapa menit. Begitu solusinya yang saya terapkan ini selama ini. Luar biasa Ibu, luar biasa solusi yang Ibu ingin terapkan tadi dengan ice breaking di tengah proses pembelajaran, kemudian ada kata ajaib yang ingin Ibu lakukan dalam proses pembelajaran. Luar biasa sekali Ibu. Itu hal yang bisa Ibu lakukan agar anak bisa fokus dalam pembelajaran. Selain solusi tadi, Ibu pasti ada komitmen dari Ibu. Kira-kira komitmen apa yang ingin Ibu sampaikan begitu? Kemudian selain komitmen itu, adakah dukungan dari pihak-pihak sekolah yang ingin Ibu sampaikan? Kalau komitmen sebenarnya masih ada sih solusi yang saya gunakan. Sekarang saya mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Karena kan anak-anak banyak yang kurang fokus. Jadi saya mencoba menggunakan pembelajaran itu, tapi saya memetakan dulu kemampuan anak. Kemampuan anak saya bagi jadi 3 kelompok. Ada anak yang sudah melambung tinggi, sudah bisa melakukan kegiatan, ada yang masih sedang-sedang, dan ada yang masih kurang. Kalau masalah dukungan, ada sih dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat di sekolah. Dan saya juga berkonsultasi dengan orang tua. Begitu. Luar biasa itu, luar biasa yang ingin Ibu lakukan dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian Ibu ingin memetakan siswa, itu sangat luar biasa Ibu. Setelah Ibu menyampaikan semua permasalahan Ibu tadi, kemudian Ibu juga sudah mendapatkan solusi sendiri, dan Ibu juga sudah memiliki komitmen yang luar biasa menurut saya. Menurut saya secara tak sadar permasalahan yang Ibu hadapi tadi sudah terselesaikan menurut saya. Sekarang pertanyaannya bagaimana kira-kira perasaan Ibu setelah kita melakukan diskusi seperti ini terkait permasalahannya, apakah masih ada yang mengganjal atau sudah plong di dalam hati Ibu? Sebenarnya ya sudah plong sih, karena secara tidak langsung dari beberapa hari yang lalu saya memikirkan bagaimana, tetapi setelah sharing sama Ibu, alhamdulillah saya mendapatkan dan Allah saya akan menerapkannya di sekolah. Karena permasalahannya sudah selesai dan alhamdulillah insya Allah akan segera saya terapkan di sekolah. Ya, luar biasa Ibu. Semoga secepatnya diterapkan. Bisa kabari saya juga kalau sudah melaksanakannya dan dokumentasinya dibagikan juga. Siapa tahu saya juga bisa menerapkannya di sekolah dari solusi tadi yang Ibu sudah rencanakan. Bagaimana Ibu? Apa masih ada lagi yang perlu disampaikan? Insya Allah tidak, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas waktu Ibu yang mau berbagi. Baiklah Ibu, karena tidak ada lagi mendengarkan yang cerita refleksi dari saya ke keluh kesah saya. Terima kasih banyak, Bu, atas waktu. Baiklah Ibu, karena tidak ada lagi yang perlu kita bahas. Semoga sukses dengan rencana yang akan Ibu laksanakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Gantian peran nih, Ibu. Ibu suruh. Oke, saya mulai nih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu, sore ini? Alhamdulillah sehat, tapi ada yang mengganjal dalam hati ini, Ibu. Oh iya, tadi sempat saya lihat ada chat Ibu, katanya Ibu mau refleksi. Apa yang ingin Ibu refleksi hari ini? Sempat saya tadi lihat WA-nya Ibu, kira-kira Ibu Suri hari ini mau refleksi tentang apa ya? Iya, saya ingin menyampaikan sesuatu terkait permasalahan saya yang ada di dalam kelas gitu. Kira-kira kalau boleh berbagi Bu, apa sih kira-kira yang ada di hati Ibu dan keluh kesah Ibu yang ingin Ibu sampaikan? Iya, ini anak-anak di dalam kelas sering sekali membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Di dalam kelas, kemudian di dalam laci, di meja, sampahnya berserakan. Mereka tidak peduli. Habis makan snack, langsung spontan saja membuang sampahnya. Kemudian di depan kelas itu kan ada tong sampah. Tapi mereka tetap saja membuang sampah sembarangan. Seperti itu, Ibu. Jadi menurut Ibu apa rencana dan tujuan Ibu yang ingin Ibu capai dari refleksi ini? Kira-kira apa rencananya Bu dan apa tujuannya Ibu mau merefleksi ini kira-kira menurut Ibu? Tujuan saya ini, saya ingin mencari solusi bagaimana mengatasi anak-anak ini supaya tidak membuang sampah lagi sembarangan begitu. Karena menurut saya membuang sampah sembarangan itu selain tidak enak dipandang mata, membuang sampah sembarangan juga dapat menimbulkan penyakit. Begitu, Ibu. Oh, jadi Ibu mau mencari solusi atas permasalahan anak murid Ibu ya yang sering membuang sampah sembarangan. Kira-kira menurut Ibu apa sih penyebab anak-anak murid Ibu sering membuang sampah sembarangan? Sebenarnya Ibu kalau kita berpikir itu tempat sampah di mana-mana ya. Anak-anak masih tetap saja membuang sampah sembarangan, padahal tempat sampah itu dekat dari mereka. Kalau menurut saya alasan paling mendasar itu mungkin anak-anak kurang kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Oh, jadi anak-anak murid Ibu kemungkinan besar belum memiliki kesadaran diri. Kira-kira menurut Ibu masih ada tidak penyebab lainnya Bu? Selain kesadaran diri tadi? Kemungkinan ini ya Bu, anak-anak kurang tahu bahayanya membuang sampah sembarangan itu. Jadi kayaknya selain mereka kurang sadar, mereka juga tidak tahu akibat dari membuang sampah sembarangan. Yang jelas dari segi kebersihan itu juga kurang baik, terus dipandang mata juga tidak bagus dan dapat mengganggu kenyamanan orang lain di sekitar kita. Mereka juga tidak tahu kalau sampah itu dapat menularkan penyakit. Jika sampah bertumpuk, baik itu di dalam lacinya atau di luar, itu akan berakibat ada penyakit begitu, ada banyak sarang nyamuk di mana-mana. Seperti itu, Ibu. Oh, jadi intinya kalau banyak sampah yang berserakan itu menimbulkan penyakit Iya. Kira-kira menurut Ibu kan sekarang ada skalanya. Kira-kira Ibu sudah berada di level berapa ini? Antara 1 sampai 10 dan Ibu sekarang berada di level berapa dan berapa level yang Ibu mau capai sehingga solusi Ibu dapat terselesaikan begitu?
Kalau untuk saat ini mungkin saya masih berada di level 6 dan 7 lah Ibu. Tapi saya ingin berusaha begitu sampai di level yang ke-10. Seperti itu. Oh, begitu, Dik. Jadi, menurut Ibu, apakah masih ada solusi lain yang bisa Ibu lakukan selain yang Ibu paparkan tadi? Eh, Solusi saya yang pertama Ibu mungkin nanti di tengah pembelajaran saya akan menyelipkan video tentang dampak membuang sampah sembarangan supaya mereka bisa melihat jika seandainya sampah tidak dibersihkan maka sampah akan menumpuk dan ada dampak yang akan terjadi jika sampah itu menumpuk. Kemudian Ibu, saya juga ingin membuat sebuah video begitu. Video yang akan dinonton anak-anak, kemudian video itu akan mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan begitu. Dan saya juga ingin menyampaikan ini Bu, tentang kesepakatan kelas yang kami buat. Karena di dalam kesepakatan kelas itu kan ada buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Jadi saya juga ingin menyampaikan bahwa kita sudah membuat kesepakatan kelas, artinya ada konsekuensi jika ada anak yang melanggar membuang sampah sembarangan, seperti itu Bu. Luar biasa Ibu, bagus sekali solusinya Ibu, karena Ibu mau membuat video dan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira masih apa rencana Ibu ke depannya untuk mencapai permasalahan Ibu ini tercapai? Komitmen dan tanggung jawab saya mungkin ini Ibu, saya akan melaksanakan rencana atau solusi yang telah saya sampaikan tadi, mulai dari membuat video, kemudian ada poster juga, kemudian mengedukasi anak-anak dengan melakukan hal tersebut secara berkelanjutan begitu Bu. Kemudian ada tadi melaksanakan keyakinan kelas apabila ada anak yang melanggar, jadi ada konsekuensi dari pelanggaran yang dia lakukan terkait membuang sampah sembarangan. Satu lagi Ibu, Iya, saya juga akan berencana mengadakan rapat. Rapat kalau bisa kan anak-anak suka itu kalau orang luar datang, mereka itu kayak senang sekali begitu Ibu. Kalau orang lain datang ke sekolah kita. Rencananya seperti itu, saya ingin mengadakan rapat, kemudian mengundang dari Dinas Lingkungan Hidup begitu Ibu. Dinas Lingkungan Hidup, kemudian nanti akan disampaikan terkait permasalahan bahaya sampah kepada anak-anak. Tentunya Ibu, dari semua yang saya lakukan ini saya memerlukan dukungan dari internal sekolah seperti dari kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru dan pasti juga anak-anak didik. Seperti itu Ibu. Luar biasa Ibu, rencana Ibu ke depannya. Dari rencana Ibu semua tadi yang Ibu paparkan, tentang membuat video, keyakinan kelas, dan mengadakan pertemuan dengan orang luar, kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan semua itu? Apa dalam waktu dekat atau kira-kira kapan Ibu? Iya Ibu, semua komitmen yang tadi saya sampaikan itu saya berharap sekali pastinya akan terlaksana secepatnya dengan dukungan dari pihak sekolah begitu Ibu, secepatnya insyaallah. Oh jadi kan ini Ibu sudah bagaimana Di? Kayaknya permasalahannya Ibu sudah Ibu temukan solusinya. Menurut saya setelah Ibu menyampaikan semua permasalahan Ibu tadi dan Ibu juga sudah mendapatkan solusi dan bagaimana komitmennya, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Ibu,
tadi perasaan galau, sekarang perasaannya jadi plong, senang, karena setelah di-coaching sama Ibu, akhirnya saya bisa menemukan, solusi, dari permasalahan yang saya hadapi tadi. Terima kasih Ibu. Ya luar biasa Ibu. Saya juga berterima kasih dari hasil refleksi tadi banyak pengalaman-pengalaman berharga dari Ibu yang bisa saya terapkan mungkin di sekolah. Kan jenjang kelas 1 sama TK itu hampir sama ya Bu, hampir selevel. Jadi semoga Ibu secepatnya bisa diterapkan dan jangan lupa ya kabari saya kalau sudah melaksanakannya dan kira-kira bagaimana reaksi anak-anak dan bagaimana perubahan yang terjadi di kelas. Kalau ada dokumentasinya boleh di-share-share Bu, sebagai bahan pertimbangan di berbagi. Baik Bu, terima kasih Ibu. Terima kasih sudah Oh iya, menyempatkan waktu. saya juga Bu, makasih banyak. Jadi refleksi ini kita tutup di. Iya. Oke, terima kasih banyak Bu Suri. Iya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suri, itu refleksi kemarin. Di kerja itu ditulis saja di kertas. Yang refleksi kemarin. Sama jika dengan satu bami saja. Ada yang kuketik. Bikin dulu masing-masing siapa tahu nanti disuruh lagi satu-satu langsung disebut nama. Atau mau dibagi ke atau mau dibagi saja. Ini bami saja. Sembarang kita. Bagikan Miki dulu. Bagikan Miki dulu. Tunggu dulu. Bagikan Kak dulu di WA aku. Tunggu dulu. Jadi itu saja nanti dia hasilnya yang kita tulis. Iya. Nah, sama aja mungkin yang kemarin itu. Bisa juga kita sampaikan yang kemarin. Udah kapan dirubah-rubah sedikit. Karena yang kemarin itu alur ceritanya maksudnya masih ada yang kayaknya masih terbalik-balik. Kalau ini kayaknya lumayan nih. Tunggu. Bisa kita tambah-tambahin nanti. Saya dulu Kak, jadi siapa tahu tuh. Ada nih. Ada nih saya kirim. Oh iya ada nih. Oke. Kasih on kamera nih kapan Bisa nih on kamera. Kalau nanti mau dieditin panjang videonya kita bami Bu Suri nih. Nanti ku kirimkan di akhir. Iya, tidak ku tahu minta bami di Bapak nanti. Karena tidak terekam di sini. Yang itu najarkan Bapak tidak terekam. Tadi. Tidak kita rekam tadi. Saya ikutin itu ada bacanya merekam tapi tidak ada kata mulai. Itu yang saya bingung. Jadi terekam nih kan tadi itu. Nah rekam dia tidak. Bukan bacanya merekam tapi tidak terekam di sini. Nah bilang kita di Bapak nanti bagikan. Karena aku tanya tadi Bapak bilang tidak ada kata mulai Pak. Maunya kan ada kata mulai. Tapi di sini tidak muncul kata mulai. Merekam ji. Di sini ada bacanya tuh merekam. Panggilan video Anda sedang direkam. Rekaman Anda disimpan dalam folder rekaman Meet Facilitator 0063. Jadi di Bapak. Biarnya ada jadi Bapak. Nanti dikirimkan saja Ari. Nah potong-potong. Iya. Suruh bami lihat itu kalau suruh bagi dua dulu itu video tak. Toh kita dulu yang jadi coach, kita baru lihat nih mana yang mau kita ambil. Kan satu kayaknya dia di share. Gabung. Toh? Gabung kapan? Oh digabung kah?
Iya, berdua kayak begini yang tadi diulang-ulang. Jadi Oh iya, biar box satu, cuman nanti ya bila kayaknya kalau anu, udah digabung nanti Kal- jadi tinggal satu kali kirim. Kita kirim nih, saya kirim juga. kayaknya anu juga tadi terpenuhi semua mi alur ceritanya kayaknya menurut saya kalau kita di kayaknya Bu Iya, Suri. sebenarnya karena ada rencana, ada tujuannya, ada Iya. rencananya, ada identifikasinya, ada tanggung jawabnya. Cuman cara penyampaiannya aja mungkin biasa. Iya, biar nih karena memang kita masih anu Ki berdua. Iya, Terbiasa menghadapi anak ya kecil jadi bahasanya juga. Ibu baru Suri ini belajar Bang bisa baca nanti deh. Ibu Suri, ini Bang dibaca nanti tadinya. Ini Bang bisa baca. sekarang. Iya, Ya mana ku aja kalau matikan suruh dulu kirim masih mati. Iya, nanti kapan pikir pulang? Nanti buka pinjam celana SMP-nya Rama. SMP nanti dipakai rumah. Ya besok cuci sini lagi. Klik kanan. Di mananya diklik kanan? Tidak ada, Pak. Di mana? Bingung Kak saya. Ya apa tak? Mana ya? Di mana dimatikan? Nah, kenapa itu? Di mananya, Pak? Yang gambar rekamannya itu diklik kiri. Itu nih Pak yang saya klik kiri, enggak bisa klik kiri. Enggak ada Pak, enggak ada. Oh iya Pak. Iya Pak, ya Pak. Jadi ke main room dulu. Eh, jadi saya keluar dari sini Pak. Kembali ke main room ini Pak, kembali ke main room. Oh iya iya ya Pak. Yang kemarin Bu Rosida. Iya yang kemarin Bu Rosida. Iya Pak, iya Pak. Iya. Iya, yang pertama.
Iya Pak, iya Pak. Bu Rosida lagi nanti yang sampaikan nah. Iya. Bu Rosida lagi nanti nah, saya kemarin. Ya oke, apa yang sudah berjalan dengan baik nomor 1? Iya Pak, iya Pak. Saya bacakan mau ini, tulis nih. Ya. Iya, tulis nih dulu pertanyaannya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? B. Ibu Hidayah masuk nih di rumahmu. Tulis mikir dulu. Ini caranya, masa mau hafal li? Tulis. Memang, tulis sih pertanyaannya sambil mau jawab di situ. Sadar juga. Budaya. Apa yang sudah Budaya berjalan dengan baik? Ya. Tidak. Budaya Budaya kenapa masuk lagi nih di sini? rumahmu ini. Belum kita. Oh, keluar Kak dulu. Di rumah utama Ki dari tadi. Ibu Atika. Iya. Ini teknik coaching kalau sama-sama guru dengan murid kayak segitiga restitusi. Iya, hampir sama, hampir Nah, kayak itu identifikasi apa itu namanya? Menstabilkan identitas, identifikasi masalah sama keyakinan kelas. Hampir. Jadi bertanya ini kayak seperti ini coaching Iya, hampir sama kayaknya. Cuman anunya anunya beda. Yang biasa anak-anak yang dia kalau ini sekarang rekan sejawat. Iya. Kan kalau coaching bisa juga sama Nana, toh? Bisa. Itu. Sudah 2 modul yang dari pelajaran tadi CGP yang saya suka. Pembelajaran sosial emosional sama ini coaching. Halo. Iya. Kena sekali sama Nana dan bagus. Memang bagus sekali. Kita ketemu dalam kelompok 1. Bagaimana keadaan Ibu Milda? Alhamdulillah. Sudah keluar kadar sudah rumah sakit Bu Milda. Gitu ya. Kalau kita Iya, sudah tadi. Kalau tadi kita bisa keluar. dikeluarin Oh, alhamdulillah. Makanya saya enggak itu video tadi enggak terekam, Bos. Enggak bisa. Ada di Bapak. Kalau kita tidak bisa kasih terekam, enggak tahu kenapa. Bisa. Enggak mau terekam, enggak ada kata mulai. Dan videoku tadi. Jadi siapa rekam Ki? Buat Tika. Dari Bapak, jadi Bapak yang kasih. Jadi sudah ditanya Bapak tuh biaya nanti. Jadi tidak terekam tadi Ibu. Tidak terekam, ada bacanya terekam, tapi tidak ada kata mulai kan maunya dari Bapak harus ada kata mulai itu bilang lagi merekam. Di sini tuh panggilan dia direkam, tapi tersimpan dia Bapak Falsi. Kenapa bisa tidak terekam, Bu? Enggak buat cadangannya, Pak? Enggak bunyi, Kapang.
Tak ada cadangannya. Untung ada bapak yang menolong. Dia baku dapat ibu susah. Saya kira jago. Dapat ibu Saya sebenarnya bisa, cuma saya tahunya takut salah, panikan. Jadi saya tidak mau. Takut jangan salah, panikan kan? Belakang saya. Sudah narubah tadi bapak. Nah, arah pakai video ada saya tapi dia bilang bapak ini sudah mulai tidak ada di sini muncul. Akhirnya tidak terekam. Untung ada bapak yang membantu. Nah, bilang bapak tadi, jangan khawatir. Selalu ada jalan ke rumah. Iya, itu ada jalan ke rumah gitu. Iya, sudah bertanya kan kemarin karena sudah diwanti-wanti dari kemarin. Saya takut salah memang saya. Pokoknya bilang bapak panik. Panik, Jangan panik. Panik baru takut salah. Mau bertanya? Tanya sama siapa? Saya Kak. Ya. Semuanya. Tersangkanya ini siapa? Wih, mak tuh. Fokus di kami tempat minumannya budaya bedroom. Besar sekali, Bu. Hasil rekaman yang tadi kalau kita jadi co-host itu tersimpan di mana? Bapak Ibu. Di drive, Bu. Di drive, Bu. Di drive-nya siapa nih? Di drive-nya co-host. Di drive-nya co-host, Bu. Saya tadi kemudian ada nama folder tersendirinya enggak Bapak Ibu? Tadi menurut admin, Bu, dia harus ada persen dari Pak Fasil baru masuk terupload di drive kita, Bu. Oh begitu. Tapi tinggal menunggu. Tapi saya muncul. Ya. Saya tadi. Saya cek tadi di HP, Tapi di drive, saya lihat masih ternyata info dari admin harus ada persetujuan dari Fasil baru bisa terupload di drive kita. Tersimpan di drive-nya kita ya. Karena kan kita Berarti yang co-host. host jadi tadi. Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi aman kok Pak. Memang belum ada toh tampil. Saya kaget ini saya cari. Belum ada, saya tadi di HP belum ada, Bu. Saya buka drive tuh ini Pak. Tidak ada Pi. Saya cari Saya nggak ada, juga. Ibuku, saya juga begitu, tapi terbaca di situ tersimpan di drive-nya Bapak. Jadi saya bingung. Oh iya. Ya, begitu. Oh, Bapak kirim lagi nanti bingung. Nah, Oh, berarti cocok tadi cara aku. Kelompok 5 nih drive-nya. Cocok muncul tadi mereka cuma orang hebat kelompok 5. kami kasihan. Kirimkan ke nanti Bapak kita download Pi, baru kita Oh, edit. berarti cocok nih karena begitu tadi bacanya Bu. Saya takutnya tuh kira tidak terekam nih kasihan. Oke, Bapak Ibu sudah berada di room ini semuanya, alhamdulillah. Ya, walaupun tidak tegang-tegangnya tadi, mudah-mudahan ini akan justru menambah semangat kita, Bapak Ibu. Prinsipnya insya Allah tidak ada masalah, kalaupun ada masalah nanti kita ulang gitu. Oke. Baik Bapak Ibu, di sesi selanjutnya kita akan masuk ke penyampaian hasil refleksi diri. Ya. Saya persilakan, kalau kemarin dari kelompok 5, sekarang kita balik ya dari kelompok 1. Ya, saya persilakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil refleksinya. Ibu Suri, saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Saya dari kelompok 1 bersama Ibu Suri akan menyampaikan hasil refleksi diri kami hari ini. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Menurut
saya dapat fokus pada coach lebih leluasa dan terbuka dalam menyampaikan permasalahan. Kemudian yang kedua, saya sudah memandu percakapan dengan alur Tirta. Kemudian yang ketiga, saya dapat menggali potensi yang dimiliki coach untuk mencari solusi dari permasalahannya. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu ditingkatkan? Yang kami tingkatkan itu masih perlu banyak berlatih untuk meningkatkan kompetensi mendengarkan terkait tahap apresiasi dan merangkum apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coach, memberikan atensi dengan serius secara membuat merasa nyaman, kemudian fokus mendengar, merespon dan mengamati cerita yang disampaikan. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pertama itu memperbanyak percakapan dengan menggunakan alur Tirta. Kemudian yang kedua, mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang ketiga, memberi pertanyaan terbuka kepada coach. Kemudian yang kedua, pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa didengar dan dihargai, lebih terfokus dari memilih arah yang jelas. Dalam merencanakan, saya juga lebih sadar akan kekuatan yang perlu dikembangkan dan mendapatkan persepsi baru dan merasa lebih tenang serta termotivasi terlibat aktif dalam proses coaching. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya persilakan yang berikutnya, kelompok 2. Baik Bapak, terima kasih. Mohon maaf Pak karena tadi ada lagi orang kerja, saya suruh berhenti dulu karena kedengaran dan baik, refleksi. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini, yang sudah berjalan dengan baik yaitu terlaksananya coaching dengan menurut saya ya cukup baik lah Pak, kemudian cukup terarah percakapannya. Kemudian yang kedua yang perlu diperbaiki yaitu karena saya terlalu banyak baca skrip yang saya tulis, jadi ya dominannya ke situ Pak. Jadi kelihatan apa ya, kelihatan bahwa memang membaca teks. Kemudian yang ketiga presence, kehadiran penuh ya dengan cara menyimak sebaik-baiknya, mendengarkan apa yang coach sampaikan kepada kita. Kemudian yang keempat yang perlu yang perlu dilakukan untuk tetap untuk memperbaiki, meningkatkan untuk yang perlu diperbaiki dengan cara banyak-banyak belajar lagi Pak, kemudian banyak sharing lagi dengan CGP lainnya dan teman kepala sekolah dan rekan guru di sekolah. Kemudian umpan baliknya Pak, sangat senang dapat berbagi peran sebagai coaching dan coachee. Itu saja Pak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ernita. Selanjutnya kita masuk pada kelompok 3. Ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini saya akan menyampaikan refleksi diri saya dengan Ibu Hidayah. Pertanyaannya yang pertama yaitu apakah sudah berjalan dengan baik dalam percakapan coaching tadi, yaitu menurut saya sudah baik mengikuti alur Tirta, kemudian
percakapan kami sudah baik dan sudah santai. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki, yang perlu saya perbaiki yaitu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali untuk mengetahui solusi atau solusi dalam permasalahan yang dihadapi orang yang di coaching. Kemudian apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau hadir seutuhnya. Apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi tetap belajar bagaimana atau memahami teori-teori dari coaching. Kemudian nomor 4, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan dalam coaching. Mungkin saya akan belajar lagi, lebih belajar lagi di program CGP ini dengan tema ini, yaitu 2.3 yang membahas tentang coaching. Kemudian umpan baliknya menurut saya sudah baik dan sudah tepat seperti itu. Saya kembalikan ke Bapak. Oke, terima kasih Ibu Persida. Ya Pak. Selanjutnya di kelompok 4, silakan. Bu Rafiah sama Mbak Tati, silakan. Ya Kak. Iya buat tadi Ya, silakan. baik Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan karena kemarin pasangan saya Bu Rafiah memberikan refleksi. Jadi yang pertama itu apa yang sudah berjalan baik selama proses percakapan. Jadi menurut saya selama proses percakapan tadi, baik itu sebagai coach atau coachee, itu menurut saya setiap alur yang dalam percakapan alur Tirta itu kami sudah berusaha untuk melaluinya, dan walaupun kayak kami hanya bercerita-cerita santai, tapi ada maknanya. Jadi dia berorientasi pada tujuan ya. Jadi tujuannya jelas, prosesnya juga jelas. Ya. Kemudian yang kedua itu apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Jadi secara pribadi saya sebagai coach merasa bahwa kemampuan saya dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang diungkapkan oleh coach saya itu belum maksimal. Jadi saya masih perlu meningkatkan diri dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang diungkapkan oleh coach, sehingga dengan demikian saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan lagi. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap pada kondisi present ya. Jadi sebelum coaching tadi, yang pertama itu adalah kami relax dulu, bercanda dulu. Kemudian selama proses coaching itu kami serius mendalami peran dan fokus pada peran kami, yaitu sebagai coach atau sebagai coach, sehingga kami tetap bisa hadir penuh di dalam diskusi atau dalam proses coaching. Walaupun tadi sempat saya hilang ini sedikit, sinyalnya kurang, jadi saya bilang ini anakku jadi agak terganggu, tapi kembali fokus setelah sinyal membaik. Kemudian yang berikut, apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan. Jadi untuk meningkatkan mungkin itu adalah perlu belajar lagi, kalau perlu itu adalah dengan menggunakan skrip atau banyak menonton percakapan-percakapan coaching. Karena jujur saat kami tadi melakukan proses coaching itu kami tidak ada briefing sama sekali, bahkan tidak pernah berkomunikasi sama sekali apa yang akan kami bahas.
Tapi ketika pertanyaan disebutkan, wah tiba-tiba muncul, wah kita sebagai guru banyak sekali masalahnya dan berjalan dengan sendirinya. Ya, jadi mungkin sebagai seorang coach, saya harus banyak belajar lagi dari video-video atau dari dengan cara banyak berlatih lagi, pakai skrip seperti Ibu Hernita tadi boleh. Kemudian yang terakhir umpan balik dari coach. Ya, jadi tadi saya tanya tentang perasaannya Ibu Rafiah. Jadi katanya, ya jadi karena proses coaching yang kami lakukan itu kami lakukan secara alami benar-benar. Hari ini kami baru tahu apa pada saat ditanya apa yang akan kami ceritakan. Tapi prosesnya itu benar-benar seperti curhat, tapi masih dalam alur tirta ya. Jadi bercerita bebas seperti bercerita dengan teman di sekolah, tapi tujuannya itu jelas apa yang ingin kami capai dari cerita-cerita kami ini. Ya, jadi sekian refleksi dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Artati sudah menjelaskan dengan panjang lebar. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya. Selanjutnya, Ibu Pak kelompok 5 ya, Pak Wildan sama Pak Muhammad Jibril. Saya persilakan, Pak. Baik, Pak. Saya akan menyampaikan refleksi diri dari latihan coaching tadi. Pada pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Dari dalam percakapan itu, alhamdulillah kami telah menggunakan alur tirta dengan secara runtut, sehingga komunikasi ini atau sistem coaching tadi berjalan dengan baik menurut kami, dan juga selama percakapan terbangun suasana nyaman, suasana menyenangkan, dan kolaborasi yang positif antara kami berdua sehingga memperlancar diskusi kami. Kemudian apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ya Pak. Silakan. Ya Pak, yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan kami lihat di sini adalah tentang mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Pertanyaan berbobot yang lebih mendalam yang akan mendorong coach untuk mengeksplorasi dirinya dan mencari ide atau solusi dari mereka sendiri. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh. Jadi sebelum ini kami sendiri tadi berlatih, ya masih berlatih tentang mindfulness, ya sedikit melatih tentang itu. Kemudian juga kami tadi membuat lingkungan yang kondusif dalam sesi diskusi, sembari kami juga mengolah ya perasaan kami secara sehat berlangsung. Kemudian supaya dalam sesi itu ada perasaan sadar dan respon yang menimbulkan emosional pada diri kita sendiri, untuk supaya bagaimana diskusi ini berjalan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki? Ya, saya kira untuk memperbaiki dari kekurangan kami tentang pertanyaan berbobot tadi adalah yang pertama belajar ya dari contoh-contoh pertanyaan yang berbobot, ya mulai dari pertanyaan yang dasar ke lebih kemudian lebih yang ke kompleksnya. Kemudian berlatih juga dengan teman, fokus pada pertanyaan-pertanyaan terbuka ya kepada coaching. Kemudian umpan balik sebagai coaching. Sebagai coaching tadi, alhamdulillah saya merasa begitu bersemangat, nyaman mengungkapkan semua permasalahan. Kemudian saya juga merasa bisa menemukan solusi dari arahan atau bimbingan dari coach saya yang membimbing, sehingga saya bisa mengeksplorasi diri saya ya lebih. Kemudian untuk sebagai coach, umpan balik saya yaitu saya merasa juga banyak belajar ya dari coach saya.
bahwa untuk menjadi seorang coach itu perlu banyak bersabar, perlu banyak lebih mendengarkan, kemudian lebih menciptakan suasana yang sedikit hening, kemudian juga menunggu apa yang akan diungkapkan oleh coach kita, sehingga kita nanti bisa memberikan umpan balik kepada mereka yang membangun, konstruktif, dan memberikan solusi sehingga mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi solusi untuk masalah mereka sendiri. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wildan telah menutup penyampaian dari seluruh kelompok ini. Jadi mungkin lewat kesempatan ini saya memberikan sedikit penguatan saja tentang bagaimana perlakuan yang dilakukan oleh Bapak Ibu sejak dari awal sampai akhir tadi. Mungkin secara umum saya mengatakan bahwa Bapak Ibu sudah mulai menemukan dirinya, bagaimana bertindak sebagai coach dan bagaimana kemudian bertindak sebagai coaching. Ya. Dari seluruh penyampaian memang sudah mulai kelihatan bahwa presennya sudah, walaupun di awal tadi agak sedikit terganggu karena situasi baru, tapi setelah itu memang betul-betul Bapak Ibu ya telah konsen dalam melakukan percakapan praktik coaching ini. Saya kira itu Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin ada saya tayangkan sedikit ya Bapak Ibu. Kita akan coba Bapak Ibu membandingkan antara praktik kemarin dengan hari ini. Jadi saya minta refleksinya mungkin 1-2 orang untuk menyampaikan refleksinya. Saya harapkan teman-teman yang belum berkomentar, yang 5 orangnya silakan. Ya, Pak Jibril ya, silakan Pak Jibril. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Tentu dalam hal keterampilan kami secara pribadi dibandingkan dengan kemarin dan hari ini tentu sangat jauh berbeda, karena yang kemarin itu kan memang kami kurang persiapan, jadi untuk berkomunikasi dengan coach, apa yang akan kita sampaikan itu atau pertanyaan-pertanyaan apa yang kita akan sampaikan itu tidak terstruktur dengan baik, kemudian kurang mendalami juga bagaimana peran kita sebagai coach. Dan untuk hari ini tentunya ketika kemarin kita sudah sama-sama mempraktekkan itu dan hari ini kita praktekkan, tentu ada persiapan-persiapan berkenaan dengan pertanyaan kah ataupun peran kita sebagai coach. Jadi kita harus tahu dan bisa membatasi diri peran kita. Jadi secara umum ada perbedaan jauh dari yang kemarin dengan yang hari ini. Saya kira itu Bapak. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Jadi yang secara umum yang kelihatan kemarin itu adalah ingin menggurui. Yang pertama ya, karena muncul kemarin. Yang pertama ingin menggurui, yang kedua ingin curhat. Per hari ini agak berbeda lah. Jadi ya, alhamdulillah hari ini tidak muncul. Makanya pertanyaan ini betul sekali untuk kita menggambarkan kejadian kita yang kemarin itu. Kemarin itu kita ingin selalu menyampaikan harusnya begini, padahal kan enggak seperti itu. Lalu yang bercerita juga, ini ceritanya ini coaching apa? Ini curhat dengan berbeda. Harusnya kita bisa bedakan. Alhamdulillah hari itu tidak muncul. Saya tadi sudah keliling dari ruangan ke ruangan, yang saya mau cek sebenarnya itu. Tapi alhamdulillah tidak muncul. Sehingga betul disampaikan oleh Pak Muhammad Jibril ini mewakili kita semua setelah juga saya mengamati proses tadi. Gitu, Pak Ibu. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya yang kedua. Ya, ini mungkin juga harapkan untuk kita bisa memberikan ini, walaupun ini kita mungkin baru mengarah ke sana, tapi paling tidak ini adalah mungkin tujuan yang biasanya ke arah pengembangan karir biasanya mungkin akan mengarah ke sana. Di dalam praktek seperti ini, dalam praktek coaching juga kita harus bisa memiliki ide bagaimana seharusnya jika sebagai kepala sekolah, bagaimana cara menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas pendidikan meningkat. Kemudian yang berikut sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah itu semakin meningkat. Ya, silakan. Lagi-lagi kalau bisa yang belum berkomentar lah, ya baru 6 orang.
Mungkin masih ada lagi 4 orang yang berkesempatan untuk memberikan ini. Syukur-syukur satu dulu lah, kepala sekolah dulu, nanti yang lainnya untuk pengawas, biar nanti, ya. Oh, Ibu Rafia sudah bersiap. Mungkin kepala sekolah dulu Ibu ya, mungkin salah satunya lah, silakan Ibu. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi, saya pilih yang nomor 1 aja dulu Pak, kepala sekolah. Memposisikan diri sebagai kepala sekolah, cara saya menggali potensi seluruh warga sekolah itu agar kualitas satuan pendidikan meningkat, yang tentunya karena kita baru belajar tentang coaching yang menerapkan percakapan coaching itu sendiri. Dikaitkan kalau di sekolah kan sekarang lagi marak-maraknya itu supervisi akademik ya Pak. Jadi ketika saya nanti menjadi kepala sekolah dapat kegiatan melaksanakan supervisi akademik ya, saya akan menerapkan proses coaching tersebut ya, karena sudah memiliki pengetahuan dasar lah terkait dengan itu. Dan juga menerapkan coaching tersebut tidak hanya di supervisi akademiknya saja, tapi jika boleh membuka ruang kepada seluruh stakeholder yang ada di dalam sekolah untuk bersama-sama gitu. Jadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Betul Bapak Ibu, di PMM lagi maraknya sekarang supervisi akademik. Saya hari ini harus kita tunda kegiatan jam 1 karena saya melakukan supervisi 2 orang guru sampai jam 1, jadi makanya tadi saya tunda ini kegiatan. Bahwa kegiatan ini sebagai seorang kepala sekolah bagaimana kemudian menggali potensi. Bapak Ibu, nanti di modul 3 kita akan bertemu dengan materi tentang pola berpikir aset. Jadi kita tidak sedang berpikir apa kekurangan, tetapi lebih berpikir pada potensi apa yang ada. Sehingga betul-betul dalam materi ini diharapkan kepala sekolah bisa menggali potensi yang ada. Jadi berpikirnya adalah berpikir aset. Jadi semua yang ada dalam sekolah itu adalah aset, maka kita tidak sedang berpikir masalah, tapi lebih berpikir pada bagaimana pemanfaatan aset yang ada di dalam. Oke, terima kasih Bu Rafia. Selanjutnya silakan berkenan yang lain untuk sebagai pengawas. Ibu Hidayah, silakan Bu Hidayah. Ya, terima kasih Pak. Jika saya sebagai pengawas sekolah, cara saya untuk memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat itu bisa saja dengan yang pertama Pak, saya akan fokus pada tujuannya. Ya, tujuan coaching kepada guru-guru di sekolahnya itu dari kepala sekolah, apa sih tujuannya kepala sekolah melakukan coaching tersebut, melakukan supervisi akademik. Terus saya akan memberikan juga pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk mendorong kepala sekolah untuk berpikir kritis dan kreatif apa-apa yang akan dia lakukan untuk memajukan sekolahnya. Dan saya juga bisa menjadi pendengar yang aktif. Ya, saya akan dengarkan segala keluh kesahnya kepala sekolah dan kepada saya. Ya, kalau bisa saya berikan solusi melalui coaching juga nanti saya akan berusaha memberikannya. Ya, itu saja Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Hidayah telah menyampaikan harapan. Mudah-mudahan sekaligus juga doa nanti ke depan bisa menjadi pengawas bagaimana memberdayakan kepala sekolah. Tentunya ini kalau kita sebagai pengawas lebih pada sebagai coach. Iya, ya, insya Allah amin. Mudah-mudahan doa kita dijawab semuanya. Amin. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampailah kita di penghujung kegiatan ini. Pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan untuk kegiatan kita selanjutnya. Bapak Ibu, due date-nya ruang kolaborasi ini adalah tanggal 1 Oktober. Jadi mohon ini diperhatikan due date-nya. Lalu Bapak Ibu akan bertemu dengan materi demonstrasi kontekstual, koneksi dan antara materi serta aksi nyata. Di sana juga Bapak Ibu lebih banyak melakukan praktik-praktik. Untuk demonstrasi kontekstual itu nanti Bapak Ibu segitiga bersama teman CGP. Nanti di aksi nyata Bapak Ibu akan menerapkan di sekolahnya masing-masing. Oke, saya kira ini perlu betul-betul dimaksimalkan karena di modul ini aksi nyatanya adalah bagian dari penilaian. Sama dengan di modul 1.4 yang kemarin. Ya, jadi betul-betul kita maksimalkan usaha-usaha kita. Tentu ini dengan semangat kolaborasi yang kita bangun. Ya, jadi
banyak untuk satu, satu untuk semua. Jadi supaya kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita. Artinya bahwa tidak ada pekerjaan yang berat kalau itu dikerjakan bersama-sama. Dan tidak ada pekerjaan yang berat, yang ringan kalau dikerjakan sendiri juga pasti akan menjadi berat. Saya kira itu selanjutnya Bapak Ibu yang sudah pada sesi akhir ini, mohon izin perkenan satu orang barangkali untuk menutup doa kita, menutup doa sebagai tanda berakhir kegiatan kita. Saya persilakan. Baik Pak, saya akan memimpin untuk berdoa kita pada sisi penutupan kegiatan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin ya man qala du'uni astajib lakum. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujib da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallimna Ramadan wa taslimuhu minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik ya musharrifal qulub sharrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Pak Wida sudah bersama kita. Demikianlah pertemuan kita pada sore hari ini. Sekali lagi tetap kita semangat. Mohon maaf jika ada kendala-kendala yang terjadi dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita foto bersama dulu mungkin satu orang lagi. Pak Wildan yang kemarin sempat hilang. Ya Pak, siap Pak, siap. Oke, bersiap semua teman. Kita tunggu lagi film berjalannya. Siap. Oke, 1, 2. Oke, sebentar saya share dulu ke. Oke, yang kedua semangat. Ya, 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Terima kasih Pak. Baik, oke. Terima kasih Pak. Izin saya stop record ya.